tentang bahasa Indonesia tentang cerita fiksi, teks fiksi. Ada yang tahu arti teks fiksi? Belum ada yang tahu ya? Ini Ibu akan menjelaskan. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya berupa khayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh pengarang merupakan karya tulis. Maksudnya di sini teks yang berdasarkan imajinasi. Berarti kita disuruh untuk berimajinasi, mengeluarkan setiap apa yang menjadi khayalan kita. Seperti contohnya, saya berkhayal menjadi seorang tentara. Terus tentara itu bagaimana? Kita tuliskan di situ. Itu termasuk dituangkan berdasarkan imajinasi kita. Siapa di sini pernah berimajinasi, pernah berkhayal menjadi seorang dokter? Iya. Kemudian saat kita berimajinasi, berkhayal menjadi seorang dokter itu, di situ kita akan tuliskan, di situ kita akan tuangkan apa yang kita hayalkan, apa yang kita imajinasikan itu, kita tuliskan di dalam sebuah buku menjadi sebuah bentuk cerita. Itu yang dinamakannya dengan teks fiksi. Oke? Di sini ada sebuah cerita asal mula Telaga Warna. Bisa dilihat semua. Atau imajinatif pengarangnya. Yang dimaksud di sini berupa berkaan seperti yang tadi yang Ibu jelaskan pengertian teks fiksi itu. Berarti dituangkan melalui berupa khayalan atau imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Ada yang tahu pengertian bahasa konotatif? Ya, bahasa konotatif itu tidak sebenarnya terjadi atau menerima klimaks, titik puncak cerita tadi itu terjadinya sebuah danau. Ngerti ulang kalau ngertinya. Yang kelima, latar. Ini maksudnya latar tempat terjadinya peristiwa, latar waktu itu. Jadi latar tempat terjadinya peristiwa itu terjadi tadi di Jawa Barat di sebuah kerajaan. Terus latar waktunya tidak dijelaskan kemudian. Terus ada amanah. Tadi Ibu bilang ada amanah. Terus amanah itu termasuk di dalam pesan moral. Pesan moral yang kita dapatkan dari teks tadi itu ada apa? Fokus menyasar perasaan si pembaca. Itu maksudnya ketika kita membaca teks tadi itu pasti kita ada berprinsip atau ada perasaan kita mengatakan, oh istri ini kok sombong kali ya, pasti langsung begitu kan? Padahal dia udah anaknya raja, udah hidup tenang, udah lama dinanti-nantikan keluarganya, tapi ketika ulang tahunnya dirayakan besar-besaran, ulang tahunnya dirayakan oleh kedua orang tuanya, dia menjadi sosok yang sombong, yang tinggi hati. Jadi si pembaca fokus ke situ, si pembaca jadinya merasa apa kelanjutan cerita itu tadi, begitu. Terus yang terakhir, tetap memiliki tujuan dan pesan moral. Tujuannya yaitu untuk mengajak si pembaca bagaimana tadi perilaku si putri ini, bagaimana tadi perilaku si ayahnya, perilaku si raja, perilaku si permaisuri ini. Jadi pesan moralnya itu adalah apa yang bisa kita kutip dari cerita ini. Contohnya tadi kita tidak boleh sombong seperti si putri ini. Itu termasuk pesan moral. Jadi yang kedua, kita harus tetap berbaik hati seperti ayah dan ibunya, seperti raja dan permaisuri. Jadi kita yang pertama pesan moralnya itu kita tidak boleh sombong, oke?
pembaca. Itu maksudnya jika kita membaca teks tadi itu pasti kita ada berprinsip atau ada perasaan kita mengatakan, oh istri ini kok sombong kali ya, pasti langsung begitu kan, padahal dia udah anaknya raja, udah hidup tenang, udah lama dinanti-nantikan keluarganya, tapi ketika ulang tahunnya dirayakan besar-besaran, ulang tahunnya dirayakan oleh kedua orang tuanya, dia menjadi sosok yang sombong, yang tinggi hati. Jadi si pembaca fokus ke situ, si pembaca jadinya merasa apa kelanjutan cerita itu tadi, begitu. Terus yang terakhir, tetap memiliki tujuan dan pesan moral. Tujuannya yaitu untuk mengajak si pembaca bagaimana tadi perilaku si putri ini, bagaimana tadi perilaku si ayahnya, perilaku si raja, perilaku si permaisuri ini. Jadi pesan moralnya itu adalah apa yang bisa kita kutip dari cerita ini. Contohnya tadi kita tidak boleh sombong seperti si putri ini. Itu termasuk pesan moral. Jadi yang kedua, kita harus tetap berbaik hati seperti ayah dan ibunya, seperti raja dan permaisuri. Jadi kita yang pertama pesan moralnya itu kita tidak boleh sombong, oke? Jadi pelajaran kita hari ini minggu depan kita lanjutkan ya. Yang kedua, jangan lupa bukunya dibaca-baca di rumah.